Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenda Adani dari kelas 11 W2 absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian sediaan obat tablet dan larutan. Yang pertama ada pemberian. Pemberian tuh jadi syaratnya tuh granul disesuaikan dengan pemberian dalam SOP. Yang kedua ada LOD atau lotion drying. LOD diukur dengan memanaskan sampel di bawah titik lelehnya dalam oven, dan itu semua zat menguap termasuk kandungan air dan semua pelarut. LOD adalah teknik analisis tidak spesifik, menghilangkan tidak hanya air tapi seluruh pengotor mudah menguap seperti alkohol dari sampel. Pemeriksaan LOD biasanya ada pada pengeningan dengan FBD atau fluid bed dryer. Metode yang populer digunakan adalah metode termografimetri. Termografimetri adalah teknik di mana berat sampel direkam sebagai fungsi dari temperatur sesuai dengan program dalam alat. Contohnya alatnya adalah halogen moisture analyzer. Prinsip kerja alat. Prinsip kerja alat ini adalah ketika sampel dimasukkan ke alat, sampel akan ditimbang. Kemudian radiator halogen mulai mengeringkan sampel. Dalam waktu bersamaan, timbangan yang terintegrasi secara terus-menerus mencatat berat sampel. Total kehilangan berat sampel diterjemahkan sebagai kandungan total cairan termasuk air. Yang ketiga ada kontrol bobot selama penetakan tablet. Ada keseragaman bobot tablet, ditimbang 20 tablet satu persatu dan catat, dihitung bobot rata-ratanya. Syaratnya tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga dalam kolom B, menurut FI 3 1979. Yang keempat ada kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0. Kemudian skru penekanan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali, hitung harga purata, bandingkan dengan range persyaratan yang ditentukan. Syarat 4-6 kg menurut Asal Hal 255. Saat kekerasan tablet menurut Ahmad Fudoli 2013, tablet umum 4-8 kgf, tablet kunyah dan hipodemik 3 kgf, tablet sisap 7-14 kgf, tablet lepas lambat 10-20 kgf. Ini contoh. Yang kelima ada kerapuan tablet. 20 tablet dibebas debukan, ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam variabilator. Alat dijalankan selama 4 menit atau 1 kali putaran atau 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Kerapuan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Contoh alatnya. Keenam ada ketebalan tablet. 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester. Hitung harga purata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Untuk diameter diukur 1 kali karena satu cetakan, maka diameter akan sama. Sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik adalah tidak lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/3 rata-rata tinggi tablet. Contoh alatnya. Yang ketujuh ada kontrol waktu hancur. 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam penanas air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet, bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Sediaan cair. Yang pertama, pemberian. Tujuannya memeriksa kesesuaian bentuk, bau, rasa, dan warna sediaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Prinsipnya pemeriksaan bentuk, bau, rasa, dan warna menggunakan panca indera. Syaratnya bentuk, bau, rasa, dan warna sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk parameter syaratnya 5-7. Ini contoh alatnya. Uji bobot jenis. Tujuannya menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya piknometer. Syaratnya bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Penentuan bobot jenis prosedurnya piknometer bersih dan kering yang telah dikalibrasi ditimbang beratnya sebagai W1. Piknometer yang telah diisi air pada suhu 25 derajat
Celcius ditimbang bobotnya sebagai W2. Piknometer yang telah diisi larutan uji atau sediaan pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W3. Bobot jenis larutan uji atau sediaan dapat dihitung dengan rumus DT sama dengan W3 dikurangi W1 dibagi W2 dikurangi W1. Uji viskositas. Tujuannya memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alat viskometer Hoppler prinsipnya mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung. Syaratnya nilai viskositas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Uji viskositas Brooksfield. Prosedur pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brooksfield. Yang pertama, dipasang spindel pada gantungan spindel. Yang kedua, diturunkan spindel sedemikian rupa sehingga batas tercerup ke dalam cairan sampel yang akan diukur viskositasnya. Yang ketiga, dipasang step kontak. Yang keempat, dinyalakan rotor sambil menekan tombol. Yang kelima, dibiarkan spindel berputar dan melihat jarum merah pada skala. Yang keenam, dibaca angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut untuk mengukur viskositasnya. Uji keseragaman volume. Pengujian volume sesuai uji volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Gelas ukur dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu, sediaan dari kemasannya dituangkan ke dalam gelas ukur secara perlahan dan hati-hati. Sediaan ini didiamkan dahulu sekitar 30 menit sampai terbebas dari gelembung udara. Kemudian volume larutan diukur dan ditentukan dengan secara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Identifikasi bahan aktif dalam sediaan. Identifikasi bahan aktif dalam sediaan tujuannya secara kualitatif memastikan bahwa bahan aktif yang ada dalam sediaan sirup memang benar-benar zat aktif yang diinginkan. Metodenya sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakope Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.